Iya, mendengar dialog Indonesia Bisa. Siang hari ini kita akan sharing seputar topik digitalisasi pertanian sistem GIS bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Bapak Pase Rekse SM. Ya. Selamat siang Pak Pase. Selamat siang Ibu. Iya, Kabarnya luar biasa ini. kabarnya Ini selalu baik ya selalu Pak baik Rekse dan ya. bugar ini. Waduh, luar Semangat biasa. luar biasa. Iya. Terima kasih atas kehadirannya walaupun di akhir pekan ini ya Pak Rekse ya. Siap Ibu. Bagaimana aktivitas Pak Reksa? Untuk aktivitas kita sedang gencar-gencarnya sekarang di lapangan situasi. Jadi karena kita basically adalah pengusaha, jadi nggak ada hari libur nih. Terus ada potensi dan peluang di lapangan. Wah, terima kasih sudah bekerja sama dengan RRI ya. Siap Ibu. Dalam dialog Indonesia Bisa yang diselenggarakan itu setiap hari Sabtu begitu Pak ya, bersama Betul. HIPMI. HIPMI Buleleng, betul. Baik ya. Yang pastinya nanti sharing ya Pak Reksa ya. Siap. Terkait topiknya digitalisasi pertanian sistem GIS begitu ya. Iya. Nah, sejauh mana aplikasi digitalisasi pertanian sistem GIS ini Pak Reksa? Jadi perkenalkan sebelumnya saya Pak Reksa dari Kepala Bidang atau Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan dari HIPMI Buleleng. Jadi sebetulnya untuk sistem GIS ini kemarin kita luncurkan aplikasi ini berawal dari sebuah permasalahan, kendala. Kendalanya adalah kebetulan untuk unit bisnis yang saya miliki juga ada namanya Koperasi Produsen Tani Sidayu Bu. Jadi ketuanya saya, kebetulan juga kita unit bisnis ini bergerak di sektor pertanian. Nah, kesulitan kami di lapangan adalah ketika pendataan daripada petani itu di lapangan masih amburadul. Terutama karena kami koperasi produsen dengan sistem IARNEN seperti itu membantu para petani. Nah, di sini adalah kebutuhan daripada petani ini kan sebetulnya itu sudah menjadi musiman dia. Kalau misalkan komoditinya adalah padi seperti itu, jadi periode 3 bulan 4 bulan dia sudah otomatis panen dan kebutuhan pupuknya berapa, bibitnya berapa. Nah, berawal dari permasalahan seperti itu, kami mempunyai ide bahwa ketika ini bisa diolah, data ini bisa diolah, kedepannya data ini akan sangat mahal sekali. Contohnya kalau kita misalkan ngelola lahan 10-20 hektar mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita udah mengelola lahan ratusan hektar, nah kita harus memiliki data yang betul-betul valid di lapangan. Nah, dengan sistem informasi GIS ini di agrometa.id ini kita menyediakan data bahwa jumlah petani binaan kita berapa. Lalu luas garapan kita berapa? Karena di koperasi kita target sekarang ini kan hampir 500 hektar kita targetkan. Nah, dari 500 hektar itu berarti berapa ratus petani ada. Nah, dari ratusan petani itu otomatis kan kebutuhan daripada obat-obatan, pupuk, bibit, bahkan panennya pun kita kan harus tahu data. Iya. Karena nanti berkaitan dengan off-takernya. Nah, kebetulan saya ketua di HIPMI bagian pertanian juga. Kami dari channeling daripada HIPMI Bali, kami kan punya kenal-kenalan yang mungkin bisa kami nanti menjadi jembatan bagi para petani ini. Biar enggak nanti ketika panen bingung mau dibawa kemana, ketika misalkan nanti kekurangan kebutuhan ini mencari komoditi kemana. Nah, kami di Agrometa ini dengan sistem GIS, jadi kita bisa mengetahui di Subak itu berapa petani kita punya, lahannya di mana aja sih lahannya tuh, ya, seperti itu sih. Berarti sudah gambaran semua besarnya. petani mempunyai aplikasi Niki Pak Nah, Reksa. untuk aplikasi ini kita kan baru launching baru 1.0-nya. 1.0 di sini adalah kita baru menyasar beberapa demplot. Jadi yang memiliki data ini sebenarnya kemarin kita MOU dengan koperasi juga, Koperasi Dayu, dan kemarin juga ada dari Undiknas yang kita udah ada sign MOU untuk membuat sebuah demplot desa wisata juga. Seperti itu sih untuk gininya. Berarti tahap awal. secara sosialisasi itu sudah intens dilakukan di beberapa para petani yang ada di masing-masing desa. Sudah, kemarin kita juga sudah sempat juga berdiskusi dengan Ketua KTNA Bali, Pak Wayan Wardane. Jadi beliau ketua kelompok tani nelayan andalan Kabupaten Buleleng. Nah, sektor pertanian di Buleleng kan sangat besar sekali sebetulnya. Namun kesulitan kadang-kadang dari pihak pengusaha di sini adalah barangnya itu kan harus continue ada Bu. Nggak boleh kita misalkan udah sign kontrak misalkan kebutuhannya
kontraknya 10 ton misalkan seperti itu, misalkan sebulan kita lewat daripada kan kena penalti. Nah, dengan Agrometa ini kita akan petakan bahwa mungkin di daerah Busumbio apa sih yang kira-kira potensial. Oh, mungkin di sana ada kopi. Nah, kopi itu berapa ratus hektar, siapa petaninya, itu yang kita kemarin baru adakan pendekatan. Tapi untuk pilot project kita yang di tahap awal ini, kita baru mainnya di komoditi padi. Seperti itu sih tahap awal. Oke, yang pastinya bisa semua terbaca begitu ya dengan Betul. menggunakan aplikasi sistem GIS ini ya Pak. Betul. Reksa. Jadi data itu nanti diolahnya bisa banyak sekali. Di samping juga bisa kita carikan off taker siapa yang akan mengambil barang. Karena kalau kita misalkan punya data itu, kalau di hotel kan punya yang namanya calendar of event. Artinya bulan-bulan apa sih yang high season, bulan apa sih yang low season. Nah, kalau kita punya data ini, kita akan tahu oh jumlah binaan petani kita dengan luas lahan 500 hektar nih. Oh, ternyata di Subak ini akan ada panen nih. 2 bulan lagi atau sebulan lagi akan ada panen. Berapa panennya kita udah punya data. Misalkan 200 ton gitu misalkan. Berarti kita udah punya ancang-ancang. Oh, berarti dilempar kemana ini? Nah, kebetulan kemarin juga kita udah ada kerjasama tripartit Bu. Jadi Koperasi Sidayu, Agrometa, Bank BPD Bali yang support, dan yang ketiga adalah Perumda Swatantra. Kami sebagai penyedia database-nya, koperasi sebagai perkumpulnya semua petani, supporting daripada pendanaan itu ada di BPD, yang menyerap hasil panen inilah Perumda Swatantra. Jadi circle itu yang kita buat. Karena selama ini kita mohon maaf, kita untuk bahan baku beras atau padi lah bilang seperti itu kan banyak kan di Buleleng. Tetapi panennya di Buleleng dibawa ke Jawa, bahan baku kita setelah di packaging menjadi brand A, B, C, setelah itu kita beri kemarin. Nah, itu yang kemarin itu kita rapikan. Slip kita sekarang udah ada, kemarin udah baru apa namanya, melaspas Bu ya. Kita udah punya. Nah, dari hulu ke hilir ini harus terintegrasi. Modalnya apa? Data. Seperti itu sih. Jadi kami ingin berkontribusi walaupun ya sedikit Bu ya. Sekaligus juga kami anak-anak muda di HIPMI Buleleng ini ingin mengajak juga anak muda bahwa potensi di sektor agribisnis pertanian ini lumayan menjanjikan, sangat menjanjikan sebenarnya. Oke, dari sudut pandang mana kok sangat menjanjikan menurut Pak Reksa? Karena luas wilayah di Bali yang terbesar kan di Buleleng. Di Buleleng di sini boleh dibilang apa yang nggak ada, semua ada sebenarnya. Cuma sekarang adalah kalau kita melihat data pusat maupun di daerah, sekarang rata-rata usia petani di Republik ini rata-rata 50 ke atas itu udah hampir 80-90% Bu. Jadi ketimpangannya sangat jauh sekali. Jadi gap antara anak muda yang mau bertani dan potensi ini sangat jauh sekali. Sumber daya alam kita punya, tapi kalau yang menggarap nggak ada, mubazir juga. Sedangkan kemarin kita sudah bisa belajar bareng-bareng ketika terjadi perang di Rusia, dan kemarin juga India menstop daripada ekspor untuk berasnya. Kita malah kelimpungan yang sebenarnya Indonesia boleh dibilang ini sangat potensial sekali. Nah, ternyata ketahanan pangan itu yang mungkin orang dilupakan. Mungkin kita bisa nggak berias ataupun beli hal-hal yang konsumtif, tapi kalau misalkan masalah perut 2 hari 3 hari aja kita nggak makan udah akan menjadi problema besar nanti ke depannya. Nah, potensi itu kita petakan kemarin berdasarkan data daripada BPS. BPS karena kemarin kan kita juga karena Covid kemarin sektor kita di pariwisata kan anjlok juga nih Bu. Nah, saya juga keliling-keliling ke lapangan, kita main di kopi juga, main di agribisnis juga. Nah, ternyata potensial itu belum tergali. Anak-anak daerah di desa ini lebih banyak dia keluar kota. Sedangkan anak-anak pengusaha di luar Bu, banyak sekali yang datang ke Buleleng. Bahkan dia itu sudah membuat gudang-gudang besar di masing-masing desa. Kemarin kita ada potensial, kemarin sudah cek hampir 3-5 gudang besar yang dibuat untuk komoditi. Kemarin yang banyak permintaan itu manggis. Gitu. Nah, ini yang mungkin dengan data ini kita bisa MOU kan, bisa kerjasamakan, terutama dengan HIPMI Buleleng. Karena jaringan HIPMI Buleleng bukan hanya di Bali saja, tapi nasional. Dan kita bisa masuk kayak mungkin perusahaan-perusahaan besar kayak Tiara Group apapun berdasarkan linknya daripada HIPMI. Tetapi kita bisa masuk kan harus berbicara data dulu Pak. Kita punya potensi seperti ini.
kita ada panen seperti ini, kualitas yang seperti apa yang diinginkan. Kita punya data yang valid. Nah, baru kita enak ngomong dengan di hilirnya. Kalau misalkan kita sekarang udah bilang tadi sudah sign kontrak seperti itu, nyatanya bulan depan kita nggak ada komoditi, ini kan kita berat Bu di pengusaha, seperti itu sih. Nah, Agrometa sebagai solusi seperti itu. Nah, kita lihat potensi itu bisa dikembangkan, bahkan kita boleh dibilang memulainya dari minus. Di Agrometa ini kita hanya bermodal ide, kita buat bisnis plan-nya, kita presentasikan seperti itu. Ada orang yang percaya dengan ide kita, dia invest ke sini. Oke, berarti sudah banyak yang tertarik ke Agrometa ini ya, betul. Pak? Saya. Betul sekali. Bisa dipresentasikan berapa yang menggunakan ataupun tertarik terjun ke Agrometa? Kalau yang kemarin kan kini kebetulan adalah sudah berbentuk PT juga Bu, sudah berbentuk PT juga. Jadi kita dalam tahap ini kan baru tahap di pengembangan tahap awal. Nah, pengembangan tahap awal ini tentunya biaya-biaya operasional kita ini kemarin kita masih disupport oleh beberapa orang-orang terdekat yang percaya dengan ide kita. Tetapi seiring dengan jalannya waktu, kita berjalan kurang dari setahun ini gitu, kita udah MOU-kan dengan beberapa off taker juga Bu. Kemarin juga kita kan udah MOU juga dengan komoditi yang di sorghum itu ya, dengan sorghum seperti itu. Nah, kita ternyata antusias daripada teman-teman di HIPMI juga, teman-teman dekat juga tuh, oh ya belum ada ternyata yang memiliki data sevalid ini, seperti itu. Karena kita kan bukan hanya teoritikal di dalam ruangan aja, tapi memang betul-betul ke lapangan sampai ngedrone, bahkan lahan itu kita drone Bu. Sekat-sekatnya di mana seperti itu. Nah, sekarang kalau kita buka-bukaan data, mohon maaf, kalau misalkan di dinas pun kita boleh compare sekarang datanya, apakah mungkin di sana ada data yang valid. Nah, mungkin yang namanya birokrasi kita nggak tahu Bu, tapi kalau kita di swasta kita kan berdasarkan orientasi. Semakin cepat kita punya data, semakin cepat kita punya kepastian ini, otomatis jualnya lebih cepat. Seperti itu sih. Itu ya. Sampai saat ini mungkin sudah ditemukan kendala begitu ya Pak? Betul. Dalam terjun ke Agrometa ini dan penggunaan sistem GIS-nya ini. Apa saja kira-kira Pak Reksa? Kalau kendala kemarin kita di lapangan terutama, nah kita terkendalanya adalah bagaimana komunikasi kita dengan petani. Karena petani kita ini boleh dibilang dia itu kan orang yang bekerja dulu sebenarnya. Namun ketika dia kesulitan, siapa yang bisa merangkul dia? Nah, kesulitan pertama adalah kesulitan tentang mindset dulu. Mindset tentang penyamaan frekuensi. Buru-buru kita berbicara teknologi yang tinggi Bu. Kadang-kadang HP-nya saja dia boleh jadul, apalagi dari segi usia ada gap yang sangat boleh bilang panjang lah, seperti itu gap usia kita. Nah, jadi kesulitan itu bagaimana meyakinkan orang tua ini bahwa kita ini ingin membantu loh Pak. Karena terkadang kita ingin membantu di lapangan ini, Pak, jangan bersaing ganti blog-blog seperti ini ngalih datang oleh yang membantu, tapi ujung-ujungnya sangat dapat deh kan. Nah, tuh apalagi di Buleleng ya. Apalagi di Buleleng kan dalam kita ketahui. Tapi ketika orang kita bisa membantu memang terbukti, nah ini kan menjadi efek bola salju. Yang dimana dari kecil kita makanya nggak menggaungkan yang besar dulu. Kita ambil satu komoditi aja dulu, padi aja. Kalau ini sudah berhasil, ini bisa akan di copy paste ke beberapa komoditi karena polanya sama dia, seperti itu. Nah, makanya kami bersinergi dengan koperasi, karena petani ini kan dia perlunya apa? Paling kesulitan pupuk, kesulitan obat-obatan, kesulitan biaya untuk pengolahan. Kalau dia mencari perbankan harus menggunakan kolateral, jaminan. Tapi kalau misalkan dia punya jaminan, apa yang menjadi anggunan? Kan nggak ada. Nah, kami di koperasi ini menjadi anggunan itu adalah hasil panennya Bu. Dan kami bekerja sama dengan klien-klien subaknya. Jadi ketika one prestasi, subaknya pun ada sanksi nanti di sana. Nah, bagaimana mensinergikan ini? Itu yang terkadang tidak seperti memakan cabai langsung kita ada hasil. Kita perlu proses yang lumayan panjang, dan tetapi syukurnya karena kita menikmati seperti itu. Dan kita kemarin juga ajak beberapa mahasiswa juga, kita MOU juga. Jadi kesulitan kita itu perlahan mulai menemukan titik terang.
Seperti itu, karena dengan artinya kita sekarang sudah punya ada slip, sekarang ada BPD yang memberikan permodalan, bahkan kemarin kami sudah diberikan lampu hijau untuk mendapatkan pendanaan CSR 100 juta juga. Ya, berarti sudah menggandeng pihak yang lain begitu, Yang Pak, lain pihak ya. terkait. Oke. Nah, kemarin juga ada OJK, Bank BI seperti itu. Nah, itu akan bisa didapatkan ketika kita berdasarkan data dan channeling daripada HIPMI kemarin, seperti itu. Nah, HIPMI di sini adalah jembatan sebenarnya, Bu. Banyak pengusaha-pengusaha yang sebenarnya tuh mau mensupport kita, cuma kembali lagi kepastian. Dan petani kita di sini boleh dibilang kepastian itu yang nggak bisa dia pegang, karena kalau kita satu-satu orang kan lahan kita kecil nih. Nah, dia harus dibuatkan sebuah wadah yang besar. Nah, wadah besar inilah kita sinergikan. Ada koperasi, ada agrometa, ada off-takernya, ada perbankan. Nanti baru kita main ke retail nanti. Seperti itu sih integrasinya. Wah, itu namanya merangkak dulu ya. Iya, merangkak dulu. Baru lari gitu ya. Lari, betul. Makanya kan yang paling mahal sebenarnya adalah ide itu sendiri. Makanya kalau misalkan di awal saya ini baru terinspirasi pada saat COVID. Pada saat COVID ya. Oke. Makanya kalau kita, karena kumpul kita itu kan seperti itu. Kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang fokus pada solusi, jadi di setiap halangan, di setiap rintangan tuh pasti ada peluang. Tergantung sudut pandang kita akan fokus di masalah atau peluangnya. Nah, pada saat itu kita fokus pada peluang. Yang awalnya kecil, oh ternyata bisa ya, ternyata potensinya besar ya, gitu, seperti itu sih. Makanya bermodal dari bisnis plan di atas kertas, kita nggak punya uang, apalagi punya uang, kita waktu itu minus ratusan juta bahkan. Memulainya dari minus ratusan juta, tapi bagaimana kita bisa sekarang survive dan bahkan memberikan impact yang walaupun kecil, Bu ya, tapi sudah ada kepuasan dalam diri juga. Seperti itu, minimal apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya tentang profit, tapi bagaimana kita berdampak kepada people, manusia. Oke, seperti luar itu. biasa. Ya, kita juga menantikan atensi pendengar ya, Siap, Pak Reksa ya. Bayu. Ini diharapkan yang memang berprofesi begitu ya sebagai petani bisa beratensi ya, sharing-sharing ya. Betul. Bersama narasumber Bapak Pak Reksa SM terkait digitalisasi pertanian sistem G. Sampai saat ini seluruh petani kira-kira ketika menggunakan aplikasi sistem GIS Niki, apakah sudah ditemukan istilahnya permasalahannya di A, harus dicarikan solusinya. Kira-kira seperti apa saja permasalahannya? Kalau kita kan punya step by stepnya, Bu ya. Kalau yang pertama kita pengembangan di Agrometa 1.0, di sini baru kita aja yang mencari data bersama dengan tim. Nanti ketika data itu dia sudah kita pegang, nanti si petani itu apa benefit bagi petani? Nah, benefit dari petani ini dia nanti akan kita fasilitasi dua. Yang satu adalah kepastian daripada siapa yang mengambil, yang kedua kepastian daripada permodalan. Seperti itu. Nah, makanya wajib dia ikut di koperasi. Karena koperasi itulah yang nantinya akan menjadi wadah bagi pada semua petani. Jadi kita mainnya tuh sebenarnya next yang lebih panjang sebenarnya di korporasi korporasi namanya dia. Dia bagi petani itu bukan hanya sebagai penjual bahan baku saja. Harapan kita di sini kan koperasi punya pabrik yang besar, Bu. Nah, dari keuntungan pabrik, pengolahan pabrik ini, karena dia sudah menjadi anggota koperasi, berarti keuntungan daripada pabrik ini kan dia menikmati juga. Jadi dia menjual ke koperasi, dia dapat benefit. Ketika perusahaan, anggaplah perusahaan ini mendapatkan keuntungan, dia kan dapat SAU juga. Seperti itu. Jadi benefit yang dia dapatkan itu bukan hanya sekedar uang untuk berpikir jangka pendek, tapi jangka panjang dia itu kepastian daripada kesejahteraan kita akan tanggung dalam artian karena otomatis dia menyuplai bahan baku kan ada hal lebih lah yang dia dapatkan. Seperti itu sih yang kemarin kita petakan, sekaligus juga dengan data ini kita bisa evaluasi, Bu. Misalkan sama-sama punya luas lahan 1 hektar, subaknya sama, luasnya sama, bahkan obat-obatnya sama, kok bisa beda hasilnya, hasil panennya. Oh, berarti mungkin di pola tanam, di pemeliharaan apa yang salah ini. Nah, kita akan sediakan juga di sana itu bekerja sama dengan orang-orang profesional konsultan pertanian. Seperti itu yang kita
buat circle-nya Bu untuk jangka Oke, panjangnya. baik. Seperti itu Bu Ayu. Iya, sembari menantikan atensi pendengar ya Pak Reksa ya di Siap. 24644 atau Anda juga bisa ke WA Pro 1 ya di 08113999 790 atau Anda juga bisa berkomentar pendengar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Sembari menantikan atensi pendengar Pak Reksa, kita jeda sejenak. Siap. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Audio Jungle. Jungle. 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 Audio Jungle. Jungle.
Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Masih sharing seputar topik digitalisasi pertanian dengan sistem GIS ya. Terkait dialog siang hari ini, Indonesia Bisa bekerja sama dengan HIPMI ataupun juga pegiat UMKM bersama Bapak Pase Reksa SM. Kami masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 08113999 Berikan komentar Anda juga melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official ya. Dan sembari menantikan atensi pendengar Pak Reksa, ini apa kira-kira yang didapatkan atau benefit dari HIPMI itu sendiri Ya. Bapak terkait dengan agrometa? Ya, Oke, betul. silakan Pak Siap, Reksa. Bu Ayu. Mungkin yang bisa saya sharingkan juga Bu Ayu, kebetulan saya juga adalah anggota baru HIPMI. Kebetulan dulu HIPMI punya program dia namanya Business Mentoring. Jadi kita di mentoring kurang lebih 3 bulan. Jadi seperti itu, programnya 3 bulan dan itu program yang cukup panjang juga. Nah, kita diajarkan dari hulu sampai dengan hilirnya proses bisnis kayak gimana. Nah, di sana saya pertama kali ikut HIPMI. Nah, terkadang kita kan minder dengan yang namanya pengusaha-pengusaha yang sudah besar. Malah justru di HIPMI itu justru kecil lah, kita harus bergabung dengan frekuensi yang lebih tinggi. Seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau kita misalkan berkawan dengan yang namanya gajah, Bu, jangan gajahnya yang dilawan, tetapi bagaimana kita naik di atas gajah. Seperti itu. Kalau kita ibaratkan di sini adalah saya sendiri mendapatkan benefit yang luar biasa dari HIPMI karena dengan circle-circle yang mungkin kita sulit berhubungan seperti itu, yang paling simpel adalah kalau kita ke birokrasi. Kan kalau kita ingin ketemu dengan, mohon maaf, dengan mungkin Pak Kades, dengan Pak Sekda, level up seperti itu, kalau kita nggak ada bendera yang kuat, Bu, kita kan harus birokrasi dari bawah. Kalau kita dengan bendera HIPMI pengusaha, apalagi dengan ketua-ketua kita yang sebelumnya, relasi seperti itu, nah kita bisa nyambungnya tuh langsung ke top levelnya langsung. Kalau kita ibaratkan ke pengusaha di swasta seperti itu, kita ketemu dengan pengusaha-pengusaha besar, karena kan banyak pengusaha-pengusaha besar yang di Denpasar pun sebetulnya itu adalah dari Buleleng juga seperti itu. Dan relasi di HIPMI ini kan tingkatannya dia nasional. Nah, benefit yang kemarin kita dapatkan adalah bagaimana event-event yang saya terutama di sektor pertanian ini disupport penuh oleh HIPMI ini dengan relasi yang dia dapatkan. Contohnya adalah kemarin kita dibukakan jalan ke di bidang Tiara Group seperti itu. Apa yang kamu punya? Berapa kapasitas kamu produksi? Apa yang bisa saya support? Karena kemarin ada kebutuhan daripada pepaya juga ada, sorghum juga seperti itu. Nah, kebetulan kemarin itu Kepala Bappenas Deputi Bidang Penganekaragaman itu kan dia itu dari nasional loh langsung turun ke Busung Biu kemarin. Kalau kita protokol bilang seperti itu kan dia harus birokrasinya panjang sekali. Tapi kemarin kepala deputi lo langsung datang ke Buleleng tanpa ada pengetahuan apa-apa seperti itu. Kita diberikan link seperti itu dan dengan kemampuan kita untuk bernetworking seperti itu, rasanya kan ada istilah seperti ini, Bu. Orang bodoh dikalahkan oleh orang pintar. Orang pintar dikalahkan oleh orang beruntung, tapi orang beruntung dikalahkan orang dalam. Seperti itu. Jadi kekuatan orang dalam di Indonesia ini masih cukup lumayan kuat punya ya. power. Seperti itu. Berarti besok-besok harus punya orang dalam.
Setidaknya membantu yaitu Pak Setidaknya Reksa. membantu, Iya. tetapi membantu itu kita punya nilai tambah. Betul, Nilai betul. tambah dan faktor kali. HIPMI inilah faktor kalinya. Mm. Karena kalau kita nggak punya nilai tambah, apa yang dikalikan? Nggak ada benefit. Bu. Orang-orang besar nggak akan mau dekat dengan kita. Tapi kalau kita punya nilai tambah yang bagus, memiliki benefit, faktor kalinya HIPMI sangat luar biasa sekali membantu. Seperti itu, dengan kita relasi kemarin dilingkan ke perbankan langsung, seperti itu ketemu dengan kepala bank langsung, kita enak ngomongnya. Pak Pincap, kita punya program seperti ini, tolong dibantu. Oh siapa? Kalau kita dari bawah, Bu, bawa proposal lagi di bawah, wah. Siapa lu? Siapa? Ya Pak, Nggak nanti kenal saya gitu hubungi ya. kembali kan Oh, gitu ya. Iya, iya. Jadi penolakannya secara halus gitu ya Pak Betul. Reksa. Jadi- Wah, ini sebenarnya banyak sekali pengalamannya Pak Reksa ya. Karena mengalami di lapangan langsung. Iya, Bu. betul betul. Jadi frekuensi suksesnya kalau dibilang seperti itu ya 80 kita masih pegang lah. Karena faktor kedekatan itu kemarin ya, seperti itu. Karena audiensi juga misalkan ada permasalahan apa-apa, kalau misalkan kita dari bawah nggak punya kenalan apa-apa kan memang harus regulasi seperti itu. Iya, iya. Pikir ada permasalahan ya itulah. Tum izin mohon dibantu. Oke. Oh siap. Kok saya jadi tertarik bergabung bersama HIPMI Oh ya? gitu, siap lah Bu Ayu. Nanti bisa dikolaborasikan bersama. Oke, mantap sekali ya. Iya. Baik, bisa diceritakan kembali mungkin Pak Reksa ya terkait Iya. dengan aplikasi atau sistem GIS ini, Iya, digitalisasi iya. pertanian, bisa dikatakan ini sebuah kemajuan terobosan baru ya Betul, Pak Reksa. betul. Iya, iya. Apalagi kita memang anak Buleleng seperti itu dan kita memulainya ini kan boleh dibilang from minus, bukan lagi zero, Iya. from minus seperti itu. Betul, Jadi dari minus kita buat. Tetapi syukurnya sekarang kebetulan kita persiapan juga lagi untuk di PEDA Bu, pekan daerah. Jadi pekan daerah untuk di bulan depan tanggal 16 kita akan saya terutama Bu akan mewakili Buleleng juga di pekan daerah. Jadi nanti akan ada pekan daerah di sana adalah ketemunya petani-petani seluruh seluruh kabupaten. Kita akan mungkin di sana sharing, kita diskusi, kita akan berkolaborasi tentang sektor pertanian ini apa yang bisa dikembangkan. Sekaligus akan ada mungkin kompetisi juga di masing-masing kabupaten apa sih yang menonjol di sana. Nah, kebetulan salah satu anak muda yang ikut juga di pekan daerah nanti adalah saya juga. Harapan saya adalah ketika ada potensi yang banyak seperti ini, harapan kita HIPMI ini bisa memberikan sumbangsi ataupun kontribusi yang walaupun kecil, tetapi kan akan menjadi efek bola salju nantinya. Karena kesulitan kita petani di bawah di sini adalah petani itu kan boleh dibilang chef everything officer Bu. Apa-apa dikerjakan sendiri dia. Iya, betul. Dari beli pupuk sampai panen sampai menjual dia sendiri. Minimal ketika ada data seperti ini kita akan tampung. Ketika misalkan petani kesulitan apapun kita kan minimal kan sudah ada yang akan membantu dia pendanaan sekaligus kepastian daripada siapa akan mengambil barangnya dia. Nah, kembali lagi di lapangan realitanya sangat sulit. Tetapi bisa seperti itu. Jadi karena kenapa? Karena di lapangan di sini kekuatan ternyata terbesar itu ada di masing-masing subaknya, Bu. Nah, subak itu bagaimana pendekatan kita ke subak, kembali lagi ke networking. Jadi cari pemimpinnya siapa di sana, kita pendekatan sekaligus kita berikan mungkin benefit dan portofolio yang sudah kita buat. Ini loh Pak, seperti ini. Kayak kemarin kita juga punya teman juga yang pemain kopi terbesar juga Bu di Asia, udah di Indonesia juga. Kalau misalkan kita nggak tahu relasi mau dibawa kemana, tapi dengan kita kedekatan seperti itu, teman kita juga kalau kamu punya barang sini aja bawa, nanti aku kasih dana berapapun ada hasil panennya aku terima kok, karena kita dia kan sudah kapasitasnya udah besar raksasa. Jadi dia udah bisa nembus ke mungkin ke kapal api, ke perusahaan-perusahaan besar. Kalau kita kan nggak punya kapasitas, makanya kalau misalkan ada gajah ya jangan dilawan gajahnya. Naik di atas gajah kita berdua bersama kan gitu. Iya, kalau bisa naik, kalau nggak bisa. Itu ada ilmunya Bu. Ada ilmunya apa Namanya kira-kira Pak Reksa? MBBKM namanya. Apa itu? Bagaimana cara kita menemukan, bagaimana bergaul, belajar, kerjasama dan bahkan memperkerjakan orang yang jauh lebih sukses daripada Wah, kita. itu endingnya yang bagus gitu itu. ya. Harus mencetak yang lebih sukses. Istilahnya harus lebih dari kita ya. Betul. Berarti kita tidak sia-sia untuk mencetak orang begitu ya, Pak. Betul, ya? Ibu. Menularkan ilmunya apa yang kita punya gitu Iya, ya. orang kan care kepada kita ketika kita bantu kepentingan orang terlebih dahulu. Biasanya kebanyakan dari kita kan pingin 3.
Apa itu? Pingin pingin cari pekerjaan, pingin cari pinjaman ataupun yang ketiga-tiganya Bu, pinjaman iya, setelah itu pekerjaan dia, semuanya diambil. Jadi orang sukses tuh, orang-orang besar tuh akan malas dekat dengan kita. Tapi kalau kita memberikan kontribusi, apa yang bisa saya bantu? Karena orang besar pasti ada kesulitannya Bu, pasti kekurangan Setidaknya orang. kita bermanfaat bagi orang lain begitu Betul, maksudnya. bantu kepentingan orang lebih dahulu. Gitu. Kalau dia udah besar, saya punya loh kelompok petani-petani yang kecil-kecil. Iya. Tapi kecil-kecil kalau digabungkan besar juga Bu. Tapi itu sudah Pak Reksa lakukan ya? Sudah. Makanya di HIPMI itu saya sangat bersyukur sekali dengan HIPMI yang baru juga. Kita kenal dengan pengusaha-pengusaha yang boleh besar di Buleleng ini, kita diskusinya tuh enak, frekuensinya enak. Kalau kita mungkin punya utang puluhan juta tuh udah pusing ratusan juta. Kalau kita bicara ratusan miliar yang puluhan miliar, apalagi triliun ya. kita baru buka ada apa-apanya. Artinya kita terus belajar lah. Kita terus belajar. Jadi HIPMI itu wadah untuk kita belajar, kita bertumbuh dan bahkan bernetworking untuk membesarkan usaha kita. Jadi jangan menunggu besar baru berHIPMI, tapi dari kecil lah kita harus bergabung dengan kawah yang lebih besar, komunitas yang lebih besar. Kira-kira program-program yang baru apa saja dari HIPMI Pak? Kalau yang Reksa. kemarin kan ada program HIPMI itu program Rakercap namanya Bu, rapat kerja cabang. Jadi program-program apa yang akan dilakukan HIPMI dalam 3 tahun ke depan. Kemarin juga Pak Sekda, Pak undangan-undangan pejabat banyak juga yang hadir. Nah mungkin dalam jangka waktu dekat ini kita akan ada 2. Yang pertama ada yoga tourism festival, sama nanti di akhir tahun saya rencana akan buat expo pertanian. Expo pertanian kita akan menggandeng 4 sektor. Yang pertama ada petaninya, yang kedua ada pengusahanya, ketiga ada pemerintah, yang keempat ada perbankan. Jadi semua harus di-connecting. Nggak jalan sendiri-sendiri. Aturannya gimana, modalnya dibawa kemana. Nah nanti HIPMI itu adalah bagaimana menchannelkan ke keempat ini Bu. Petani apa yang dimiliki, pengusaha apa yang menjadi kebutuhannya, perbankan apa yang bisa disupport, pemerintah regulasinya kayak gimana. Nah itu yang kita akan sinergikan berusaha. Jadi walaupun sulit ya tapi bisa, ketimbang bisa tapi sulit kan. Beda tipis. Tapi harus dipecahkan itu, harus dicarikan solusinya. Sesulit apapun, biar nggak rugi lo terjun di HIPMI. Itu kan banyak otak soalnya Pak ya. Iya. Tapi kita karena kita kan menikmati soalnya Bu. Kita menikmati prosesnya, karena kenikmatan itu kan bukan pada saat kita berhasilnya. Tapi kenikmatan itu ketika kita bisa memecahkan melewati prosesnya. Satu-satu kita selesaikan. Oh ternyata bisa ya gitu. Dan support daripada teman-teman HIPMI ini luar biasa Bu. Jadi pada saat kita jatuh, kalau kita mohon maaf, keluarga pun terkadang belum tentu loh pada saat kita jatuh mereka akan merangkul kita Bu. Malah kadang-kadang mohon maaf, kadang bahkan kita akan dijibir dan dijauhi. Tapi kalau komunitas HIPMI ini ketika kita jatuh, orang tuh menyemangati kita. Biasa tuh pengusaha namanya circle ataupun hidup, kadang naik kadang turun. Pada saat kamu turun jangan terlalu bersedih, pada sana jangan terlalu happy. Aku pernah loh pada posisi seperti kamu, bahkan jauh lebih sulit. Nah ini loh caranya, step-stepnya nih. Nah itu yang jauh lebih mahal ketimbang uang, pengalaman, waktu gitu. Kalau kita bisa memangkas waktu pengalaman orang, kenapa harus jatuh 10 kali kalau misalkan bisa 2 kali. Nah teman-teman ini menyediakan, dan bagusnya mereka mau gini Bu, terbuka, asalkan kita memiliki pribadi yang menyenangkan. Jadi sudah langsung open mind begitu ya. ya. Dan kita tulus. Misalkan Pak, saya punya permasalahan, ataupun Bro saya punya permasalahan seperti ini, saya ingin lo maju seperti kamu. Kira-kira apa ya langkah-langkahnya? Oh ini solusinya. Kamu butuh permodalan. Oh nih pincapnya telepon. Aku nggak kenal. Oh aku yang teleponin. Pak pincap, tolong dibantu ada. Nah, jadi ya kembali lagi. Iya. Ada apresiasi dari Pak Wayan Ganesha, mantap katanya. Siap. Itu wakil sekretaris. Ya, terima kasih Pak Wayan sudah berkomentar ke channel YouTube kami di RRI Singaraja Official ya. Niki berhubung waktu ya Pak Reksa ya, Siap, begitu Bu ya. Ayu. Apa yang ingin Pak Reksa sampaikan? Mungkin ini semacam agar generasi muda itu tertarik Betul. untuk
bergabung ke HIPMI. HIPMI, Kira-kira apa saja yang bisa didapatkan kalau sudah bergabung di HIPMI gitu. Oke. Jadi sekali lagi untuk penutup, mungkin saya Pak Reksa dari HIPMI Buleleng, Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan. Kami sangat mengharapkan sekali anak-anak muda yang ada di Buleleng. Jadi dengan potensi yang sudah kita miliki di Buleleng ini, mari kita sama-sama mungkin belajar dan bertumbuh, dan di HIPMI ini menyediakan menyediakan ruang yang sangat besar untuk kita sama-sama bertumbuh dan belajar. Jadi jangan minder, jangan takut ataupun risau ketika usaha saya masih kecil seperti itu. Justru karena usaha kita kecil lah, kita harus bergabung dengan yang lebih besar. Karena dengan kita bergabung dengan yang lebih besar ini, kesempatan dan peluang itu akan jauh lebih besar tercipta seperti itu. Oke. Ya, ini ada komentar lagi melalui YouTube dari Bapak Gusti Ketut Wira Widiana ya. Ayo join di HIPMI Buleleng. Iya, betul. Dan katanya Kevin Wiono, keren pase. Siap. Jadi enaknya berhipmi udah bukan hanya kita berbicara tentang bisnis dan profit aja, Bu, tapi kita berbicara tentang keluarga besar yang akan mampu ataupun siap merangkul kita bukan hanya pada saat kita berada di puncak, tapi pada saat Anda di bawah, siapa orang-orang terdekat Anda. Jadi itu jauh lebih penting ketimbang saudara-saudara. Karena saudara bukan hanya saudara, tapi pada saat Anda jatuh, dia merangkul dan menyemangati Anda, itu adalah saudara. Seperti itu. Wah, ini pengalaman pribadi ya. Iya, betul. Iya, mohon maaf ya Pak Reksa, niki Siap, karena Bayu, ya. keterbatasan waktu, jadi perbincangan tidak bisa dilanjutkan. Yang pasti terima kasih meskipun di akhir pekan ini dengan cuaca yang cukup panas begitu ya, udah menyempatkan waktunya hadir ke Studio Pro 1, sharing-sharing seputar topiknya terkait digitalisasi pertanian ini dengan sistem GIS tentunya ya Pak Reksa ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan sudah bekerja sama bersama RRI Singaraja dari HIPMI itu sendiri dalam Dialog Indonesia Bisa. Selamat beraktivitas kembali Pak Reksa. Selamat siang Ibu Ayu. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandia, dan selepas puja Trisandia tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Audio Jungle. 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 Audio
Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle.